Masih dengan tema yang sama, yaitu buat menghibur Pical yang sedang work from home, kali ini kita kedatangan lagi satu entertainment box yang punya konten segudang. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pical, dan kali ini kita akan review nih sebuah entertainment box dari SVI Cloud, yaitu SVI Cloud M8S Pro W. Entertainment box ini tuh bukan entertainment box biasa karena dia punya akses kepada begitu banyak konten yang bisa kita akses, dan kita akan bahas bersama-sama fitur apa aja yang dimiliki oleh device ini. Untuk penampakan kotaknya, kalian bisa lihat langsung di sini itu didominasi oleh warna biru dan juga warna ungu. Kita bisa lihat penampakan produknya dan juga beserta fitur-fitur unggulannya di bagian depan dan juga ada di bagian belakang sini. Di dalam kotaknya, kalau kita buka, kita akan dihadapkan langsung pada produknya yang masih dibalut sama plastik berwarna putih. Dan di dalam paket penjualannya, kalian juga akan menemukan beberapa hal, yaitu yang pertama adalah manual booknya, yaitu kertas manual ini. Kalian juga akan mendapatkan kabel HDMI, ya, dan juga kalian akan mendapatkan kepala charger, dan juga plug konektor, di mana plug konektornya ini ada dua. Yang pertama versi Europe, dengan konektor sama seperti kita yang ada di Indonesia ini, dan juga versi UK yang punya 3 kaki seperti ini. Dan kita juga akan diberikan kabel USB kepada konektor listriknya secara langsung dalam paket penjualannya. Dan tidak lupa juga mereka mencantumkan akan remote dalam paket penjualannya. Namun remote-nya ini membutuhkan baterai A3 sebanyak 2 buah, sehingga kalian harus siapkan sendiri untuk baterainya. Sekarang kita akan fokus langsung kepada produknya ya. Ini produknya sudah ada di sini ya. Secara produknya ini, desainnya ini berbentuk kotak banget dengan dimensi 10 x 10 cm dan tingginya ini sekitar 2,2 cm. Untuk berat produknya sendiri hanya 128 gram. Untuk materialnya semuanya ini mempergunakan plastik berwarna hitam dengan finish matte ya. Jadi dia tidak glossy dan akhirnya itu nggak gampang lecet di bodinya. Dan juga ada garis berwarna silver di bagian pinggir-pinggirnya sini untuk menambah kesan cakep dari device-nya. Di bagian atasnya ini sendiri tuh terdapat tulisan SVI Cloud, dan ada di bawahnya ini ada tulisan aksara Han, yang artinya ini adalah Small Cloud TV Box, ya, atau TV Box kecil yang bisa cloud. Dan yang paling penting, di bagian atasnya ini ada stiker hologram yang berbentuk bulat dengan bendera Indonesia yang ada di tengah-tengahnya. Dan ini ada tulisan yang itu Indonesian License dan juga Indonesian Edition. Jadi memang ini adalah versi yang resmi masuk Indonesia. Dan kalau kalian udah punya dan nggak ada stiker di tengah-tengahnya sini, berarti kalian dapat yang versi non-resmi dan kalian bakal rugi banget ya. Nanti Pical akan coba jelaskan kenapa kalian rugi banget kalau nggak ada stiker Indonesia di bagian sininya. Kemudian di bagian bodinya, ini di sekujur bodinya tuh ya, dia tuh ada banyak banget kayak bolong-bolongan begini, di mana ini bolongannya itu berfungsi sebagai ventilasi yang berguna untuk mengantisipasi panas. Dan ini secara pribadi Pical lebih suka yang nggak pakai kipas begini, mengandalkan ventilasi udara biasa, karena kalau nggak ada komponen yang bergerak kayak macam kipas begini, maka tidak rentan rusak seperti kalau ada kipas ataupun komponen-komponen bergerak lainnya. Dan di bagian bawahnya juga terdapat karet yang berguna untuk menahan TV box-nya agar tidak tergeser kemana-mana gitu. Untuk port-port yang ada di TV box ini tuh berada di bagian kiri dan juga di bagian belakang. Dan di bagian kiri ini terdapat 2 slot USB 2.0 dan juga ada 1 slot micro SD card. Dan beralih ke bagian belakang, itu yang pertama kali kita akan temukan adalah slot jack audio di paling ujung untuk output suara, 1 Ethernet port, 1 HDMI port, dan juga 1 port untuk charger. Kalau di bagian depan ini ada 1 LED sebenarnya berwarna biru kalau misalnya device-nya lagi hidup, dan dia akan berwarna merah kalau misalnya kita matikan device-nya. Kali ini kita akan coba bahas spesifikasi dari TV Box SVI Cloud M8S Pro W ini. Untuk prosesornya, dia mempergunakan ARM Cortex A53 dengan speed 1,2 GHz dan total core-nya ada 4. Untuk GPU-nya sendiri itu dia menggunakan bawaannya yaitu ARM Mali 450MP yang support hingga resolusi 4K 30 fps. Kemudian untuk RAM-nya sendiri ada 2 GB dan total storage-nya ada 16 GB, sedangkan available space-nya tuh ketika kita lihat ini adalah 11 GB, oleh karena sisanya ini dipakai oleh OS-nya. Untuk koneksinya sendiri, device ini mempergunakan Bluetooth versi 4 dan juga Wi-Fi-nya ini masih mendukung frekuensi 2,4 GHz. Untuk software yang terdapat dalam TV Box ini sendiri mempergunakan Android 7.1.2 Nougat, di mana ini Android yang full dan di custom secara tampilannya, jadi ini berbeda banget dengan Android TV yang resmi keluar dari Google. Device ini sendiri tuh tidak memiliki built-in battery, sehingga untuk penggunaannya harus kalian selalu colok kepada adapternya.
Dan adapternya sendiri memiliki output sebesar 5 volt 2 ampere, sehingga buat kalian yang mau pakai power bank pun bisa, asalkan dayanya tuh minimal sama dengan adaptor bawaannya, yaitu 5 volt dan 2 ampere. Sekarang kita akan bahas fitur-fitur dari SVI Cloud M8S Pro W ini ya. Yang pertama adalah fitur terutamanya, ini adalah TV Box ini tuh bisa menampilkan konten baik live TV maupun video on demand. Untuk live TV sendiri, TV Box ini bisa menampilkan tayangan TV seperti biasa, dan untuk device resmi yang punya logo Indonesia ini tuh, kita bisa akses TV lokal. Sedangkan kalau kita beli yang device yang nggak resmi, ini tuh nggak ada tayangan Indonesianya sama sekali. Oleh karena itu, pastikan kalian beli yang resmi ya. Jangan sembarangan asal beli, tapi pastikan dapat seller yang tepat dan juga barang yang tepat, biar kalian bisa mempergunakan semua fiturnya dan juga nggak menyesal ke depannya. Untuk live TV, kelebihannya dibandingkan dengan TV biasa adalah kita bisa menonton siaran yang sudah tayang sebelumnya. Channel yang bisa diputar balik ini adalah channel yang memiliki icon U-turn di bagian bawahnya berwarna kuning. Jadi kalau misalnya kita mau akses, kita cuma tinggal cukup pencet tombol menu aja, dan kita bisa langsung mundur kepada jam ataupun show sebelumnya. Ataupun kalau kita mau mundurin detail menit per menit, kita bisa mempergunakan panah sebelah kiri yang ada di tombol remote-nya ini sendiri. Bener-bener nyaman banget dan fleksibel banget untuk kita bisa nonton kapanpun kita mau tanpa perlu takut kelewatan acaranya. Untuk video on demand, ada aplikasi yang bernama Yun VOD, di mana ini sebagai pusat untuk menonton konten seperti film, TV series, anime, dokumenter, bahkan video untuk anak-anak. Dan untuk saat ini, belum semua kontennya itu 4K, jadi kalau misalnya kalian mau tayangan yang jernih banget, pastikan kalian ada logo Blu-ray ataupun logo 4K di kanan atas dari masing-masing covernya. Tayangannya ini sendiri beragam banget, mulai dari Western, Korea, Mandarin, Malaysia, Jepang, India, Thailand, apapun, itu ada banget semuanya kontennya di sini. Dan kalau kalian mau spesifik tayangan Indonesia, kalian bisa pakai aplikasi yang namanya VOD Indonesia, dan di situ kalian bisa lihat film-film Indonesia. Tapi sekali lagi bisa ingetin, menu ini hanya tersedia buat versi resmi Indonesia aja. Kalau versi non-resmi, nggak akan ada tayangan Indonesianya. Jadi, sekali lagi, beli yang resmi. Kalau bisa coba lihat ya, konten-kontennya ini sendiri tuh banyak banget. Seriusan banyak banget. Dan dijamin kalian bakal duduk manis di depan TV ataupun monitor kalian berjam-jam atau bahkan berhari-hari. Kemudian fitur kedua, TV Box ini memiliki kemampuan untuk kita cast dari handphone kita ataupun dari device lainnya. Ya, jadi kita bisa cast dari Apple device via AirPlay selama kita terkonek di jaringan yang sama. Kemudian ini juga sudah support interface DLNA dan juga Miracast. Jadi apapun device kalian bisa banget untuk kalian projectin langsung ke TV Box ini. Kalau kalian mau tampilin video atau gambar yang ada di HP, jadi kalian nggak perlu repot-repot lagi pindahin datanya ke USB ataupun ke hard disk. Kalian bisa langsung project aja secara langsung ke TV Box-nya. Kalian cukup jalanin aplikasi multiscreen buat yang mau pakai interface AirPlay ataupun DLNA, ataupun pakai aplikasi Miracast untuk interface Miracast. Dan fitur ketiga, TV Box ini tuh sudah dilengkapi dengan Android seri ke-7 ataupun Nougat. Dan sudah ada Google Play Store-nya, sehingga kita bisa mengakses dan juga mendownload akan aplikasi, games ke dalam TV Box ini. Nggak semua games dan aplikasi bisa dijalankan oleh karena keterbatasan versi OS-nya, namun untuk kebanyakan aplikasi dan games ini masih bisa kalian download hingga per hari ini. Nah, oleh karena storage-nya yang hanya 16 GB, maka Pichel sangat menyarankan kalian untuk memasang micro SD card agar storage-nya ini nggak penuh. Jadi ini tidak mengakibatkan gangguan kepada fitur-fitur lainnya. Selebihnya fitur lainnya seperti akses ke flash disk ataupun hard disk portable, mempergunakan keyboard ataupun mouse untuk navigasi-navigasi kalian, dan banyak banget fitur-fitur dasar lainnya ini sudah pasti ada di dalam TV Box ini. Overall, menurut pendapat pribadi Pichel, SVI Cloud M8S Pro W ini merupakan salah satu TV Box yang bisa kalian pertimbangkan buat yang sedang cari TV Box pada saat ini. TV Box dari SVI Cloud ini tuh begitu spesial karena adanya layanan TV Live dan juga video on demand-nya. Nah, karena device-nya ini sendiri bergantung banget sama internet, baik untuk TV Live ataupun video on demand-nya, maka internet kalian ini wajib bagus biar nggak buffering. Secara teori, kalau kalian mau konsumsi konten Full HD dengan nyaman, maka butuh koneksi minimal 3 megabit per second, dan kalau mau 4K, maka butuh minimal 15 megabit per second. Pengalaman Pichel sih di TV 4K, pakai LAN kabel biar nyaman dibandingkan untuk pakai Wi-Fi-nya, karena jauh lebih ngebut dan juga loading dan navigasinya tuh berasa lebih lancar aja. Device ini dibanderol dengan harga 1,6 juta pada saat video ini dibuat, dan menurut Pichel sih beberapa dari kita mungkin menganggap ini terlalu mahal.
Tetapi dengan tersedianya fitur, yaitu TV Live dan juga konten-kontennya, ini berasa worth it banget. Banyak yang mungkin menawarkan dengan harga yang jauh di bawah dari device ini, tetapi kalau kalian sudah rasakan sendiri pengalaman mempergunakannya, pasti kalian nggak bakal berpaling lagi kepada yang lain. Untuk urusan kontennya itu sendiri, Pichel kembalikan lagi kepada kalian. Buat kalian yang mau cari TV box plus konten berlimpah sih, jelas SVI Cloud M8S Pro W ini tuh juaranya. Komplit mulai dari live TV dengan berbagai channel, ataupun video on demand seperti film, TV series, dokumenter, hingga video anak-anak dengan cakupan internasional. Tapi kalau kalian punya pertimbangan lain, ya kalian bisa pertimbangkan banyak hal, itu terserah kepada kalian, bebas banget. Pichel serahkan semuanya kepada kalian. Jadi paling itu aja review dari Pichel kali ini terkait dengan TV box SVI Cloud M8S Pro W. Buat kalian berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, kalian bisa cek di description yang Pichel cantumkan di bagian bawah. Dan buat kalian yang semua suka akan video ini, langsung aja kalian like. Dan buat kalian yang nggak suka akan video ini, kalian bisa langsung dislike aja. Dan kalian juga bisa pertimbangkan untuk subscribe kepada channel Pichel, untuk kalian bisa mendapatkan video-video terupdate berikutnya. Jadi itu dia video dari Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye.